wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah dan beserta wakilnya SMP Negeri 19 Lewong. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha. Pertama, dalam acara webinar Kombel hari ini, yang pertama adalah pembukaan kita awali dengan lafaz basmalah. Dan yang kedua adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Aman. Oleh itu, ya Allah, rahmatilah acara ini, ridhoilah acara ini, berkahilah acara ini, dan jadikanlah ini sebagai pengetahuan tambahan buat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dan yang ketiga adalah sambutan sekaligus membuka acara webinar. Kepada Ibu Wakil Sekolah, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti webinar pengimbasan. Salawat serta salam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Komber kita yaitu Ibu Dalin SPD yang sudah begitu banyak kontribusi yang beliau berikan untuk menciptakan, untuk membuat komunitas ini yang luar biasa. Mungkin tanpa beliau, tanpa arahan, tanpa kontribusi dari beliau mungkin ini tidak akan terlaksana. Jadi saya mewakili kepala sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, diharapkan kita semua di sini bisa mengikuti, kemudian memahami apa yang beliau sampaikan. Jadi saya harapkan untuk sama-sama kita memperhatikan, kalaulah nanti ada hal yang kurang tidak kita pahami, kita tanyakan. Karena ini nanti erat sekali hubungannya dengan pembelajaran tentunya. Oleh karena itu mohon untuk serius dalam mengikuti webinar ini. Kita buka komunitas belajar SMP Negeri 19 Lebong dengan tema pengimbasan dan lain-lain. Hari ini kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dan asesmen serta komunitas belajar yang akan disampaikan oleh Bu Nelda. Pada hari ini saya diberi mandat. Nanti kita belajar sedikit berhitung bagaimana mencapai kesuksesan 100%. Nek Bayu. Nah, tugas kita di sini nanti tolong nanti pena yang bawa pena dihitung. Nanti kita ubah huruf menjadi angka. Nanti angka-angka ini kita hitung dan kita lihat berapa jumlahnya. 100% kah? Nanti kita hitung bersama-sama.
Nah, nanti kuncinya bagaimana sih mencapai kesuksesan yang 100% itu. Nah, nanti ada kuncinya di situ dari hitungan-hitungan tersebut. Next, Bu Ayu. Nah, apa itu sukses? Sukses, sukses, sukses. What is success? Ya, kita mau mencari itu apa itu kesuksesan. Next. Nah, bagaimana kita meraih kesuksesan? Caranya kita hitung. Hard work itu hanya berapa? Nanti kita kelompok aja ya. Kelompok sini ngitung Ibu Sri sama Ibu Nelpi ngitung yang hard work. Di 100% apa? Attitude. Nah, kalau dihitung attitude itu adalah akan dapat ketemu 100%. Sedangkan yang lain tadi hanyalah sebagai pendukung. Jadi attitude is everything. Attitude itu adalah segalanya, teman-teman. Dari sikap kita bisa mencapai kesuksesan. Orang akan melihat sikap kita terlebih dahulu. Nanti baru yang lain-lainnya itu menjadi pendukung kesuksesan kita. Nah, ini contoh dari hitungan-hitungan itu kita bisa menemukan kunci dari kesuksesan. Bahwa merubahlah sikap kamu, maka hidup kamu juga akan berubah. Kalau sikap kamu tidak berubah, maka hidup kamu akan seperti itu saja dan akan biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Kebijakan kurikulum merdeka. Next. Nah, tujuan sesi ini nanti kita dapat memahami kurikulum merdeka, regulasi kurikulum merdeka, prinsip kurikulum merdeka, dan fungsi dan prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan atau kita kenal dengan KSP. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai memahami apa itu kurikulum merdeka, kita bermain lagi. Ada permainan tentang pernyataan benar atau salah. Jika pernyataan Anda menurutnya nanti benar, silakan Anda tepuk tangan ya. Kalau menurut Anda pernyataan nanti itu salah, tepukkan kaki ke lantai. Kalau benar, tepuk tangan. Kalau salah, tepukkan kaki ke lantai. Lanjut. Pernyataannya, kita lihat pernyataan yang pertama. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Betulkah pernyataan ini? Kalau betul, silakan tepuk tangan. Kalau salah, silakan hentakkan kaki ke bawah. Silakan teman-teman. Apa? Salah. Oke, next. Iya, salah. Jadi satuan pendidikan menerapkan kurikulum itu sesuai dengan kesiapan secara bertahap. Seperti kita kemarin, kita lakukan dulu di kelas 7, lalu bertahap kemudian baru di tahun ini di kelas 8. Nah, itu prinsipnya bahwa tidak harus langsung serentak semuanya, tapi bisa dilakukan secara bertahap. Pernyataan yang kedua. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Betul atau salah? Kalau betul di tepuk tangan, kalau salah hentakkan kaki. Hah? Iya. Yuk kita coba 1, 2, 3. Ada yang salah, ada yang betul. Kita lihat jawabannya. Iya betul.
Mengapa mungkin Ibu Sri bingung kenapa sih kepala satuan? Maksudnya itu yang menandatangani ketetapan itu tadi. Itu memang sebenarnya berdasarkan musyawarah seluruh dewan guru. Tapi nanti yang menetapkannya itu di situ ada kata menetapkan. Yang menetapkannya atau yang menandatanganinya itu adalah kepala sekolah. Bukan hanya kepala sekolah sendiri sebenarnya, dari kepala sekolah ini kan sebelumnya bermusyawarah dengan seluruh dewan guru. Lanjut, pernyataan ketiga. Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam, betul tidak? Formatnya. Iya. Next yuk, coba lihat jawabannya. Kita berbeda-beda. Iya, karena setiap sekolah itu berbeda-beda ya. Jadi iya punya ciri khas sendiri, jadi tidak perlu disamakan. Betul sekali. Selanjutnya, pernyataan yang keempat, kurikulum satuan pendidikan direvisi 4-5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Apakah harus 4-5 tahun sekali? Tidak harus. Tepuk tangan apa tak kaki? Tak kaki. Ayo. Iya, tidak. Kurikulum itu bisa direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah ya. Jadi nanti setiap biasanya akhir semester kita bisa melakukan refleksi. Nah, dari refleksi itu kita bisa menentukan apakah kurikulum itu bisa dirubah atau tetap masih sama ya seperti sebelumnya. Ya, kita sekarang masuk ke topik kita yang kedua tentang pembelajaran terdiferensiasi. Nah, ini mungkin teman-teman juga dulu pernah saya membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin teman-teman juga sudah tahu sekilas apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini sangat berkaitan juga dengan implementasi kurikulum merdeka. Salah satunya di situ adalah kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi yang pertama itu harus menyesuaikan. Pembelajaran kita itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa kita masing-masing. Jadi kita harus melangsungkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Lanjut. Kita ice breaking lagi Bu Ayu. Indonesia. Silakan nanti dari gambar-gambar ini teman-teman tebak nama kotanya. Nanti belum. Nanti ada gambarnya. Nah ini, pause Bu Ayu. Surabaya. Apa itu? Surabaya. Surabaya. Yang lainnya? Surabaya. Yakin Surabaya? Coba Bu Ayu, kita lihat bersama, betul nggak Surabaya nggak nih? Surabaya berkasur. Kasur kan paham. Lanjut. Palembang. Apa ini? Palembang. Palembang. Ya. Lanjut. Itu tadi pemanasan. Nah, ini. Apa ini? Jakarta. Apa? Jakarta. 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 Ya, Jakarta. Jakarta. Cepat. Iya, betul. Jawabannya adalah Jakarta. Lanjut, Bu Ayu. Yang kedua. Yogyakarta. Wah, Jogja kan yoga, itu lagi yoga, tidak? Yogyakarta? Yakin? Lanjut kita lihat. Yogyakarta. Yogyakarta ya. Kita lihat Bu Ayu. Yogyakarta. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut yang ketiga. Bandung. 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 Bandung.
pembelajaran berdiferensiasi ini ada pertanyaan awal dulu sebagai pertanyaan pemantik. Apa yang sudah Anda ketahui tentang diferensiasi dalam pembelajaran terkait proses, produk, dan konten? Ada yang sudah pernah tahu apa itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk? Silakan yang ingin menjawab. Ada yang sudah memahami? Lanjut kalau belum. Apa yang Anda ingin tahu dan masih bingung terkait diferensiasi pembelajaran yang terkait dengan produk, proses, dan konten tadi? Masih banyak yang belum diketahui? Masih banyak, Bu. Oke, sekarang saya jelaskan dikit ya. Sebenarnya kita bisa belajar di PMM, bapak-bapak, ibu-ibu. Di sana itu sudah ada semua penjelasan tentang diferensiasi produk, proses, dan juga konten. Di situ sudah ada contoh-contoh pembelajaran diferensiasinya juga sudah ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu diferensiasi produk, proses, dan konten ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, diferensiasi konten itu maksudnya konten itu adalah tayangan. Ketika kita mengajar, kita harus menampilkan beberapa tayangan yang sesuai dengan gaya belajar anak-anak kita. Maka itu kita perlu melakukan yang namanya asesmen awal. Asesmen awal ini gunanya untuk menentukan gaya belajar anak-anak kita. Nah, gaya belajar ini ada 3. Visual, gaya belajar dengan melihat gambar. Yang kedua, gaya belajar auditori, yaitu anak yang dengan gaya belajar yang senang mendengarkan suara atau musik. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik, anak-anak yang gak bisa diam, pengennya bergerak terus, kayak Pangeran tuh contohnya. Nah, itu Pangeran itu masuk di gaya belajar kinestetik. Nah, jadi ada 3 gaya belajar anak. Nah, di dalam konten, di dalam asesmen awal, itu nanti kita bisa menentukan anak ini A, B, C, D adalah anak dengan gaya belajar visual. Kemudian yang D, E, F, G, anak ini masuk di gaya belajar kinestetik. Dan yang seterusnya itu masuk di gaya belajar auditori. Mengapa kita melakukan asesmen ini? Supaya kita tahu gaya belajar anak kita ini banyaknya yang mana. Kalau kita sudah menemukan 3 gaya belajar tadi, anak-anak tadi, maka kita bisa menentukan konten apa yang akan kita tampilkan kepada anak-anak di kelas. Contohnya, anak-anak dengan gaya belajar visual, kita bisa menampilkan tayangan gambar-gambar. Belajar melalui gambar. Kemudian yang kedua, anak-anak dengan gaya belajar auditori, kita bisa menyampaikan melalui musik, lagu-lagu, kita ajaknya nyanyi-nyanyi. Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Nah, anak-anak yang seperti ini kita ajak bermain. Jadi diselipkan permainan di dalam pembelajaran kita. Nah, jadi nanti ketiga gaya belajar itu bisa kita masukkan ke dalam satu konten. Jadi 3 konten itu ada semua. Nah, yang kedua adalah diferensiasi proses. Nah, proses pembelajarannya seperti apa? Yang untuk anak-anak visual tadi saya bilang suruh anak-anak itu mencari gambar, belajar dari gambar-gambar yang mereka sukai. Kemudian anak-anak yang auditori suruh dia belajar dari lagu-lagu, misalnya dari orang audio pembelajaran itu ada. Audio pembelajaran ada di YouTube banyak. Kemudian yang kinestetik kita buat permainan. Kemudian untuk produk, kita kasih tugas ke anak-anak. Diferensiasi produk ini maksudnya kalau yang visual nanti kita suruh dia menggambar misalnya, menulis, membuat teks prosedur, ditulis teksnya. Kemudian digambar, misalnya membuat lemah, digambar lemahnya.
Biasanya anak-anak visual itu mereka senang menggambar dan menulis. Kemudian untuk anak-anak yang auditory, suruh mereka membuat audio, direkam suara mereka ketika misalnya membuat lemah, alat dan bahannya adalah ini, direkam suara mereka itu untuk produknya. Kemudian anak kinestetik, suruh mereka mempraktekkan, direkam suruh temannya merekam, praktekkan, oh bikin ini seperti ini, dipraktekkan, suruh mereka kirim video hasilnya. Nah ini maksudnya diferensiasi, ada berbeda-beda hal yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Diferensiasi yang sudah kita bahas tadi, kemudian bagaimana merancang asesmen awal, kemudian bagaimana merancang pembelajaran terdiferensiasi, dan terakhir adalah pemahaman tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya semuanya sudah ya, apalagi kalau P5 perlu saya omongin lagi, udah mahir-mahir semua teman-teman saya di sini. Yes, yes pokoknya. Kemudian untuk asesmen awal ini tadi sudah saya bahas sebentar tadi sedikit tentang gaya belajar. Kemudian juga asesmen awal itu bisa kita lakukan di dalam kelas sebelum pembelajaran. Nah, bagaimana kita melakukan asesmen sebelum pembelajaran? Di RPP kita itu sudah ada pertanyaan pemantik. Biasanya kalau di kurikulum K13 itu namanya apersepsi. Boleh dibuka itu di RPP teman-teman. Sebelum itu ada namanya pertanyaan pemantik, menanyakan tentang materi yang akan kita ajarkan. Sejauh mana anak-anak itu memahami tentang materi yang akan kita ajarkan. Nah ini nanti setiap pertemuan itu pasti ada di dalam RPP juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan pemantik. Gunanya apa kita melakukan asesmen awal? Kita bisa menentukan tingkat pemahaman siswa. Siswa ini sudah paham nggak tentang teks prosedur misalnya kalau bahasa Indonesia. Kalau pemahaman awalnya itu sudah tinggi, kita kelompokkan bahwa anak ini masuk ke kelompok pemahaman awal yang tinggi. Ada yang sedang, kemudian ada yang rendah. Nah dari ketiga kelompok ini tadi jangan dibeda-bedakan anaknya ya bapak-bapak ibu-ibu. Jangan bedakan nanti dalam membuat kelompok anak yang pintar sama dengan anak yang pintar baik, kelompok
nyok-nyok. Anak yang kurang memahami nanti digabung dengan yang kurang-kurang aja, jangan. Tapi bagaimana caranya kita menciptakan kelompok yang semuanya ada di situ anaknya. Ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang. Jadi dijadikan satu di dalam satu kelompok, jadi nanti mereka bisa saling belajar. Yang sudah paham bisa mengajari anak-anak yang belum paham. Paham ya ibu bapak-bapak? Kita lanjut dengan permainan lagi, permainan benar dan salah. Silakan teman-teman nanti menjawab benar atau salah. Pertanyaan yang pertama, pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Betul? Betul? Mana suaranya? Betul? Coba Bu Ayu. Ya betul ya sebenarnya. Yang kedua, hasil asesmen awal digunakan agar guru dapat merancang strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Betul? Iya, betul. Lanjut. Asesmen formatif adalah berupa asesmen pada awal pembelajaran dan asesmen sepanjang pembelajaran. Betul? Betul. Selanjutnya yaitu tentang komunitas belajar. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sudah punya komunitas belajar dan sudah terdaftar di PMM juga. Nanti kapan-kapan kita bisa mencoba untuk webinarnya lewat Jimit ya. Jadi tidak secara luring lagi tapi secara daring. Nanti ada waktunya. Di dalam komunitas belajar, lanjut Bu Ayu. Nah, tujuan kita di dalam pembelajaran komunitas belajar ini adalah memahami pentingnya kaitan antara belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Selanjutnya kita mengetahui tentang komunitas belajar dan memahami alat bantu komunitas belajar. Nah, di dalam komunitas belajar ini bapak-bapak, ibu-ibu, bukan hanya saya bilang tadi satu orang, tapi bagaimana di sini kita memecahkan masalah kita bersama yang ada di sekolah ini. Jadi bukan hanya masalah saya ngasih materi ke bapak ibu saja, tapi kita bisa juga melakukan pertemuan di komunitas belajar kita membahas tentang masalah yang sedang trending topik di sekolah kita. Misalnya masalah anak sering bolos. Nah, nanti kita bisa membicarakan itu bersama melalui kegiatan komunitas, mencari jalan keluarnya bersama-sama. Mungkin salah satu teman-teman yang ada di sini punya ide gitu kan, punya ide gimana cara mengatasi anak-anak yang suka bolos. Mungkin idenya apa? Nanti kita sharing bersama. Kalau memang idenya bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan, ya kenapa tidak kita coba bersama. Itu gunanya komunitas belajar. Jadi ini sebenarnya komunitas ini sangat penting di dalam suatu sekolah, suatu instansi, agar kita itu tidak bekerja sendiri. Kita bisa saling berbagi, bekerja sama, dan berkolaborasi. Ini gunanya komunitas belajar. Jadi jangan nanti salah anggapan lagi bahwa komunitas belajar itu hanya untuk tempat webinar saja, bukan. Lanjut Bu Ayu. Senyum dari jauh, kalau yang senyum
yaitu tentang proyek profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, ini saya rasa tidak perlu banyak panjang saya menjelaskan. Kita juga sudah 2 tahun melaksanakan proyek P5 ini. Sekarang sudah memasuki tahun yang kedua. Intinya di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bukan panen karyanya yang diinginkan. Jadi setiap proyek itu tidak harus panen karya, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak harus panen karya, tapi yang menjadi prioritas utama adalah perubahan karakter anak setelah mengikuti proyek tersebut. Ada sesuatu yang berubah dari anak kita. Misalnya yang tadinya kita anti rokok kemarin kan, anaknya suka merokok. Setelah kita melakukan proyek dengan tema anti rokok, mereka jadi berkurang merokoknya, atau malah memang berhenti, benar-benar berhenti, tidak lagi berani merokok. Nah, ini inti dari proyek P5 ini. Jadi bukan hura-hura panen karya, hura-hura ngundang musik gitu ya, bikin acara besar-besaran, bukan. Tapi yang diperlukan adalah ada karakter dari anak itu yang berubah. Seperti kemarin kita kewirausahaan, kita ngajari anak memasak berbagai macam makanan. Nah, anak masak ini bukan ketika mereka jualannya mereka laku, bukan, tapi anak tuh bisa nggak bikin ini sendiri. Nyatanya kemarin anak-anak kita bisa, ketika kita melakukan panen karya, anak itu bisa bikin kue sendiri, bikin masakan yang lain-lainnya sendiri. Nah, ini yang diharapkan dari P5 ini. Jadi bukan panen karyanya, tapi perubahan karakter yang terjadi pada anak-anak. Nah, teman-teman, ini ada beberapa tema di PMM yang bisa teman-teman pelajari untuk mengetahui lebih lanjut tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu tentang pengembangan tema proyek, penentukan dimensi, panduan proyek profil. Ini nanti bisa di-scan atau nanti saya bagikan linknya, nanti bisa dilihat-lihat ketika ada waktu senggang, dipelajari bersama untuk sebagai ilmu tambahan kita bersama. Nah, kita refleksi sebentar ya. Refleksinya silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu jawab ini ya. Sebelumnya saya berpikir kegiatan proyek profil itu titik-titik. Nah, setelah sekarang saya menyadari bahwa proyek profil itu seperti apa. P5. Sebelumnya dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu menyangka P5 itu seperti apa. Kemudian sekarang sudah berubahkah atau masih sama pendapatnya? Silakan ditulis di kertas, nanti kita baca sama-sama. Memotong jam pelajaran yang sebenarnya jam pelajaran itu benar-benar penting, saya menganggap bahwa P5 itu agak tidak penting karena mengambil materi di luar dari materi yang ada di sekolah, seperti kewirausahaan, menanam. Tapi setelah kita melewati itu semua, hal-hal seperti itu tuh sangat penting untuk peserta didik ketika dia keluar dari, ketika dia memasuki dunia nyata nanti, mereka bisa mempunyai bekal di dalam masyarakat. Pertama, saya mempelajari P5 itu bingung, karena baru pertama kali kan. Terus setelah saya ikuti, P5 tersebut bisa nyambung ke hal-hal yang ada yang berkaitan dengan di sekolah ini kayak gitu. Nah, jadi saya pikir seperti kata Bu Ayu tadi, penting kayaknya ya belajar ini karena seperti itu meninggalkan pelajaran pokok kayak gitu ya Bu, demi pelajaran yang di luar itu. Tapi setelah saya ketahui kayak kemarin kan demokrasi kayak gitu kan Bu, jadi bisa ada alurnya ke pemilihan OSIS, jadi kita bisa mengadakan pemilihan OSIS terus itu dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih.
Nah, sesungguhnya memang kalau kita hanya berteori saja, memang sering terjadi miskomunikasi ya. Tapi ketika kita sudah benar-benar melaksanakan, nah nanti baru kita dapat, oh ini nih gunanya seperti ini. Nah, seperti itu. Manfaatnya seperti ini. Nah, itulah gunanya kita mempraktekkannya, benar-benar mempraktekkannya di sekolah kita. Kemudian baru kita dapat mengambil manfaatnya. Yaitu dari P5. Ada lagi yang lain? Baiklah, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.